Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang graf. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Saya sendiri, Nunung Novianti, dan ada 4 rekan lainnya, yaitu Arif Budi Prakoso, Rizky Alfadil, Zulmayudin Ardiansyah, dan Sri Afrida Syahputri. Baik, untuk materi yang pertama, di sini saya yang akan menjelaskan mengenai pendahuluan terlebih dahulu. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi objek itu ke noktah, bulatan, atau titik. Kemudian hubungan antar objek, yaitu garis. Di sini terlihat gambarnya. Selanjutnya, kita bahas definisi. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan VE. Dituliskan dengan notasi G sama dengan VE. V sama dengan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertis atau node. E sama dengan himpunan sisi atau edges atau arch yang menghubungkan pasang simpul. Kemudian graf trivial adalah graf hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi. Lalu simpul pada graf dinomori dengan huruf A, B, sampai Z atau bilangan 1, 2, seterusnya, atau huruf dan bilangan seperti A1, A2, dan seterusnya. Kemudian sisi yang menghubungkan simpul U dan simpul P dinyatakan dengan pasangan UV atau dinyatakan dengan E1, E2, dan seterusnya sehingga dapat ditulis E sama dengan UV. Kemudian kita bahas contoh 1. G1 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E. V-nya itu 1, 2, 3, 4. E-nya 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Merupakan graf sederhana. Contoh yang kedua, G2 adalah graf dengan himpunan simpul P dan himpunan sisi E. V sama dengan 1, 2, 3, 4. E sama dengan 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 4, sama dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Ini merupakan himpunan ganda. Pada G, sisi E3 sama dengan 1, 3, dan sisi E4 sama dengan 1, 3, dinamakan sisi ganda atau multiple edges atau parallel edges, merupakan graf ganda. Selanjutnya, jenis-jenis graf. Jenis-jenis graf berdasarkan atau tindaknya gelang. Graf sederhana atau simple graf. Graf tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Sisi adalah pasangan tak terurut atau unordered pairs. Kemudian graf tak sederhana atau unsimple graf. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang, ada dua macam graf tak sederhana. Yang pertama, graf ganda atau multigraf. Graf yang mengandung sisi ganda yang menghubungkan sepasang simpul bisa lebih dari 2 buah. Yang kedua, graf semu atau pseudograf. Graf yang mengandung gelang atau loop, sisi graf semu terhubung ke dirinya sendiri. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Zulmayudin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan dari Saudari Nunung.
yaitu menjelaskan jenis grab. Untuk contoh, berdasarkan orientasi arah pada sisi, grab tak berarah atau undirected grab. Grab yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah, urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Yang kedua, grab berarah atau directed grab atau di grab. Itu nama tuh grab yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Yang kedua biasanya disebut dengan busur atau arch. Yang keempat adalah simpul U, simpul asal atau initial vertex. Yang keempat adalah simpul V, simpul terminal atau terminal vertex. Habis itu menjelaskan jenis-jenis grab. Di sini ada tabel yang berisi jenis, sisi ganda, dan sisi gelang. Lanjut saja. Penjelasan tentang kardinalitas grab. Kardinalitas grab adalah jumlah simpul pada grab. Yang kedua dinyatakan dengan N sama dengan V. Yang ketiga jumlah sisi dinyatakan dengan M sama dengan E. Dan terminologi atau istilah dasar. Yang pertama itu adjacent, yaitu bertetangga. Yang kedua itu adjacent, bersisian. Yang ketiga itu isolated vertex, simpul terpencil. Yang keempat null grab atau empty grab atau grab kosong. Yang kelima degree, derajat. Yang keenam path, lintasan. Yang ketujuh cycle atau siklus atau sirkuit. Yang ke-8 koneksi atau terhubung. Yang ke-9 subgraph atau upgraph dan complement of graph. Yang ke-10 subgraph atau upgraph merentang. Yang ke-11 adalah cut atau set. Yang ke-12 adalah weighted graph atau graph berbobot. Habis itu agency atau bertetangga. Yang pertama itu dua buah simpul pada graph tak berarah G dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Contohnya bisa dilihat. Nah, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3, tetapi simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya dan silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu insiden atau bersisian. Untuk sembarang sisi E sama dengan buka kurung U, V, tutup kurung sisi E dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul V. Contohnya seperti gambar yang kita lihat ini, ada 1, 2, 3, sama 4. Sisi 2 sama 3 ini bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2 sama sisi 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tapi sisi 1, 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Isolated vertex atau simpul terpencil. Simpul terpencil adalah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Dapat juga dikatakan bahwa simpul terpencil adalah simpul yang tidak satupun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Contohnya seperti gambar yang ini. Gambar 1, 2, 3, 4, sama 5. Simpul 5 adalah simpul yang terpencil. Null graph atau empty graph atau graph kosong. Graph yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong disebut sebagai graph kosong. Ditulis sebagai N. N sama dengan jumlah simpul. Contohnya gambar yang kita lihat ini ada gambar 1, 2, 3, 4, sama 5. Graf di atas adalah graf kosong N5. Lanjut. Degree atau derajat. Derajat suatu simpul pada graf tidak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut.
notasi dV menyatakan derajat simpul V. Contohnya gambar pada kita lihat ini ada 1, 2, 3, 4. D1 sama dengan D4 sama dengan 2. D2 sama dengan D3 sama dengan 3. Sisi terpencil adalah simpul dengan dV sama dengan 0 karena tidak satupun sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Sisi gelap atau loop dihitung berderajat 2 jika terdapat 9 buah gelang dan buah sisi bukan jika terdapat G buah gelang dan buah sisi bukan gelang yang bersisian dengan simpul V, maka derajat simpul V adalah dV sama dengan 2G plus Degree derajat. Simpul yang berderajat 1 disebut anting-anting atau pendan vertex. Pada graf berarah derajat simpul 5, simpul V dinyatakan dengan D in V dan D out V. Dalam hal ini, D in V sama dengan derajat masuk in degree sama dengan jumlah busur yang masuk ke simpul V. D out V sama dengan derajat keluar out degree sama dengan jumlah busur yang keluar dari simpul V. Dan dV sama dengan D in V plus D out V. Contoh, derajat setiap simpul. D in dalam kurung A tutup kurung sama dengan 2 banding D out dalam kurung A tutup kurung sama dengan 1. D in B sama dengan 2. D out-nya B sama dengan 3. D in C sama dengan 1. D out C-nya sama dengan 2. D in D sama dengan 2. D out-nya D sama dengan 1. Pada graf berarah G sama dengan V, E selalu berlaku hubungan. Sehingga seperti yang kita lihat di sini ada D in V sama dengan 2 tambah 2 tambah 1 tambah 2. D out V sama dengan 1 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 7E. Lanjut. Patch atau lintasan. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan V0 di dalam graf G adalah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2, bla 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 bla. Vn min 1, In, Vn, sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1, V2, In sama dengan Vn min 1, Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Lintasan sederhana atau simple patch. Jika semua simpulnya berbeda atau setiap sisi yang dilalui hanya sekali, lintasan tertutup atau closed patch. Lintasan yang berawal dan berakhiran pada simpul yang sama. Lintasan terbuka atau open patch. Lintasan yang tidak berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Panjang lintasan, jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada rekan saya, yaitu Rizky Al-Fadil. Pada Rizky Al-Fadil, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang
yang mana baru saja disampaikan pada teman saya Ari Budi. Contoh lintasan. Lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan sederhana dan terbuka. Lintasan 1, 2, 4, 3, 1 adalah lintasan sederhana dan tertutup. Lintasan 1, 2, 4, 3, 2 bukan lintasan sederhana, tetapi lintasan terbuka. Lintasan 1, 2, 4, 3 memiliki panjang lintasan, yaitu sama dengan 3. Cycle atau siklus atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Sirkuit sederhana, jika setiap sisi yang dilalui berbeda, maka contohnya lintasan 1, 2, 3, 1, yaitu sirkuit sederhana. Sedangkan lintasan 1, 2, 4, 3, 2, 1 bukan sirkuit sederhana, karena sisi 1, 2 dilalui 2 kali. Next. Nah, contoh selanjutnya yaitu connected atau terhubung. Graf tak berarah G disebut dengan graf terhubung. Jika untuk setiap pasang simpul U dan V di dalam himpunan V, terdapat lintasan dari U ke V, yang juga harus berarti ada lintasan dari U ke V. Oke, next. Nah, contoh. Graf di samping merupakan graf terhubung kuat, karena untuk sepasang simpul di dalam graf terdapat lintasan. Ya, bisa kita lihat di samping. Lalu graf di samping merupakan graf terhubung lemah, karena tidak semua pasangan simpul mempunyai lintasan dari 2 arah. Oke, next. Next. Ya, ini merupakan contoh-contohnya ya. Oke, next. Spanning subgraf atau upagraf merentang. Upagraf G1 sama dengan V1 dan E1 dan G sama dengan V himpunan E. Dikatakan upagraf merentang jika V1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Oke, mungkin selanjutnya akan disampaikan kepada teman saya. Ya, Saudara Rida. Silakan Saudara Rida. Oke, baik kita lanjut ke slide. Oke, cut set dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Cut set selalu menghasilkan 2 buah komponen terhubung. Nama lain jembatan atau bridge adalah himpunan sisi apabila dibuang dari graf menyebabkan graf tersebut tidak terhubung atau menjadi 2 buah komponen terhubung. Lanjut. Contohnya, salah satu contoh ini himpunan itu 1,2, 1,5, 3,5, 3,4 adalah cut setnya. Terus ada sisi 1,2-nya itu dibuang, graf tetap terhubung. Jika sisi 1,2 dan 1,5-nya dibuang, grafnya tetap terhubung.
Jika sisi dari himpunan 1,2, 1,5, 3,5, 3,4 dibuang, grafnya tidak terhubung atau disebut cut set. Cut set terjadi pada himpunan 1,2, 1,5, 3,5, 3,4. Dikurangi lagi 1,2, 2,5. Terus 1,3, 1,5, 1,2, dan 2,6. Next. Weight graph atau graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Bobot pada setiap sisi berbeda-beda, tergantung pada masalah yang dimodelkan dengan graf. Bobot dapat menyatakan jarak antara dua kota, biaya perjalanan antara dua kota, waktu tempuh pesan atau dari sebuah simpul komunikasi ke simpul komunikasi lain, ongkos produksi, dan lain-lain. Istilah lainnya itu graf berlabel. Lanjut. Graf sederhana khusus. Ini ada beberapa macam, yaitu complete graph, atau bisa disebut graf lengkap, graf lingkaran, regular graph, atau graf teratur, bipartite graph, atau graf bipartite. Lanjut. Kompleks graph. Graf lengkap adalah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan N membuat simpul dilambangkan dengan Kn. Setiap simpul pada Kn-nya berderajat N kurang 1. Jumlah sisinya seperti berikut: N tanda kurung N kurang 1 masuk kurung bagi 2. Graf lengkap Kn-nya 1 kurang sama dengan N, kurang sama dengan kecil sama dengan N, kecil sama dengan 6. Lanjut. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan N simpul dilambangkan dengan Cn. Jika simpul-simpul pada Cn adalah F1, F2, bla 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 sampai F berikutnya, maka sisi-sisinya adalah F1, F2, tanda kurung, terus di koma, F2, F3, dan seterusnya. Ada sisi simpul dari simpul terakhir, Fn, ke simpul pertama, F1. Lalu graf lingkarannya Cn, 3, kecil sama dengan N, kecil sama dengan 6. Lanjut. Regular graph adalah graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Jika derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur derajat R dengan N buah simpul adalah N kali R ya, N kali R kurang bagi 2. Terus ada contoh-contohnya. Next. Ya, contohnya yang segitiga itu I, N sama dengan 4. Terus R-nya 3, yang ini apa nih? Yang kedua itu N sama dengan 6, terus R-nya 3, yang ketiganya itu N-nya 8, R-nya 3. Jadi graf teraturnya derajat 3 dengan 4 buah simpul. Graf teratur yang keduanya itu graf teraturnya berderajat 3 dengan 6 simpul. Yang ketiganya graf teratur derajat 3 dengan 8 buah simpul.
Lanjut. Contoh keduanya beberapa jumlah maksimum dan jumlah minimumnya simpul pada graf sederhana yang punya 12 buah sisi dan setiap simpul derajat sama yang besar sama dengan 3. Penyelesaiannya tiap simpul berderajat sama berarti teratur. E12 R-nya lebih besar sama dengan 3. Terus jumlah sisi pada graf teratur berderajat R adalah E sama dengan NR bagi 2, atau bisa N sama dengan 2, E bagi R sama dengan 2, itu. Oh, dikali 12 bagi R sama dengan 24 bagi R. Sehingga R sama dengan 3, jadi M 24/3 sama dengan 8, itu maksimum. Dan R-nya yang 4, N 24/4 dibagi 24 dibagi 4 itu 6, itu minimum. Dan R-nya 6, 24 bagi 6, itu 4, hasilnya tidak mungkin membentuk graf sederhana. Terus yang R-nya 8, 24 bagi 8 sama dengan 8 bagi 24 ya. Tidak mungkin berbentuk graf sederhana. 12 bagi 4 adalah tidak mungkin berbentuk graf sederhana. Terus 24 bagi 24 itu tidak mungkin berbentuk graf sederhana. Jadi jumlah simpul paling sedikit atau minimumnya adalah 6. Dan yang paling banyak adalah 8 buah. Oke. Oke. Mungkin ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Atas kekurangan atau salah-salah katanya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.